Jadi waktu itu Pak Hatta sebagai wapres itu benar-benar ada satu hal yang mungkin nggak bisa dia ungkap ke publik, pokoknya dia mundur aja gitu mundur, ya. Nggak cocok aja sama Soekarno. Tinggallah Pak Soekarno sendiri memerintah dan timbullah meletus G30 SPKI. Dan tahun 66 ya dia mengajukan Nawaksara itu pembelaan ya, karena di situ kan udah heboh lah negara itu. Soekarno juga udah ngasih super semar ke Pak Soeharto kan. Negara tuh stabilitasnya udah ngaco lah gitu kan. Akhirnya tahun 66 Soekarno disidang istimewa MPR dan dicabut mandatnya. LPJ nggak diterima lah ibaratnya gitu ya. LPJ nggak diterima dan kemudian kalau anak BEM tuh kayak gitu. LPJ nggak diterima. LPJ nggak diterima. Nah naiklah Soeharto sebagai presiden. Ya dengan kan? bekal super smart tadi. Nah dan itu dikukuhkan dalam MPR juga, dari MPR. Nah kemudian, berganti jadi orde baru. Orde baru. Nah orde baru ini istilah untuk kita orde reformasi. Kan orde lamanya kan udah lewat. Nah kalau disebutnya kita orde baru nih Pak Soeharto, ya kan Pak Harto. Nah jadi ada yang menarik pelajaran yang diambil pada saat orde lama itu adalah ketika seorang pemimpin presiden ya sudah mulai menjadi feodal, dia akan ditinggalkan oleh teman-temannya. Dia merasa besar, dia merasa dialah yang berkuasa sendirian, dia ditinggalkan teman-temannya. Kalau feodalnya Soekarno dari mana? Dia kan nggak ada kerajaan, nggak punya jejak bahwa dia anak raja mana kan gitu. Betul, karena tadi ketika Soekarno terjebak dalam sebuah parlemen, jadi kan di situ Indonesia kuat parlemennya ya. Dan bayangin satu orang lawan berapa orang tuh parlemen kan? Wah ini nggak bisa nih, udah deh dibubarin aja. Karena itu kan sifat raja-raja. Nah, dia akhirnya menisbahkan dirinya sebagai presiden seumur hidup. Oh iya benar. Banyak gelar-gelar ya, gelar-gelar yang menandakan raja kan, yang Paduka Mulia. Paduka Mulia, pemimpin besar revolusi. Ya, jadi itu yang rakyat juga jadi terkesima kan. Oh iya. Dan akhirnya timbul G30 SPKI dan Soekarno diminta pertanggungjawaban pada tahun 66 dan diterima karena nggak secara detail ngulas. Ini belum bahas masalah PKI-nya gitu. Jadi sifat rajanya Soekarno itu muncul gara-gara dia mungkin dihamba-hambakan oleh sebagian di circle-nya itu. Circle-nya. Jadi ada orang ya partainya dia kan sangat memuja Soekarno kan. Nah, itulah hingga Soekarno ditinggalkan teman-temannya dan dia akhirnya masuklah PKI di situ. Ya teman-teman yang lengser kan akhirnya masuk Aidit. Ya kan, wah ini Pak Tata nih lagi sendiri nih, saya masuk. Ya kan, menemuin Pak. Dan di situ saya ngembusin mengenai PKI. Karena kadang-kadang laki kan nggak bercerita. Datang aja temennya, baru ngomong sama temennya. Sayangnya temennya Aidit itu. Coba temen saya ngomongin yang lain pada waktu itu. Itulah akhir dari Orde Lama. Ya, pelajaran yang diambil adalah ketika feodalisme itu mewarnai seorang presiden, ya dia akan. Nah, bagaimana dengan Pak Soeharto? Pak Soeharto ini, beliau ini memang seorang tentara, tapi dia juga peduli sama administrasi, gitu. Dia tahu negara ini nggak bisa dijalankan hanya dengan karismatik doang, gitu. Dia harus tertib administrasi, kan? Makanya dia bentuk Korpri. Tuh. Jadi Pak Soeharto itu lama, ya 32 tahun kan? Karena dia punya 3 Sokogo, triumvirat namanya. Dia ada apa? ABRI. Ada Partai Golkar, ada Korpri. Nah inilah yang menyokong Pak Harto sampai berkali-kali dipilih dalam dalam MPR ya. Pak Harto terkenal dengan bawa pembangunan. Ya memang pada waktu itu Indonesia minyak bumi, ya kan? Wow, Indonesia kebanjiran dolar ya, emas hitam pada waktu itu ya. Betul. Pertamina juga banyak duit, ya kan? Nah, tapi sayangnya dikorupsi kan? Sama siapa? Ibu Sutowo. Ini lagi rame nih hotelnya nih, ya kan? Nah, ini Pak Harto nggak serakah dia. Dia bikin sekolah Impres, ya kan? SD mana? SD Impres dulu. Itu SD-nya Pak Harto. Benar. Nanti ikut demo 98 nggak? Ikut juga dong. Kualat ente. Saya dapat juga biasa super semar loh. Jadi SD Impres tuh di mana-mana. Juga ada pasar Impres. Ekonominya, itulah. Jadi berkahnya minyak itu digunakan Pak Harto untuk pendidikan dan ekonomi ya, dibikin pasar-pasar ya. Nah, Pak Harto juga terjebak dalam feodalisme. Iya. Yaitu
akhirnya mau mengangkat anaknya yang perempuan, Ibu Tutut. Dulu kan sama Pak Harto siapa yang berani lawan kan? Semua kan yes man juga. Oh, Smiling General. Yes, nah, itu memang luar biasa karismatiknya. Tapi terakhir-terakhir ya, mungkin ketika dia tinggal Putin ya, ya udah mulai mungkin beliau galau ya, sendirian nih kan gitu. Iya, benar. Dan dia mau ngangkat putrinya. Ini yang bikin kecewa, circle-nya. Oh gitu. Jadi Albi Murdani, yang lain-lain ya. Itu melihat Pak Harto nih kok malah mau nerusin lewat anaknya kan gitu. Gue kurang apa sih kan gitu. Gue kan ikut lu nih kan gitu bahasa kitanya ya. Gue udah nyokong kekuasaan lu selama ini gitu kan. Kenapa yang jadi putrinya kan gitu. Nah itu dia. Kalau sejarah mencatat ya. Kan pada waktu itu mulai bergejolak tuh angkatan ABRI ya. Militer ya. Dan akhirnya mulai tuh terendus politik yang memanas lah. Ada kuda tuli ya. Ya, 27 Juli ya. Ditambah lagi ada Chris Monater. Tahu siapa ya belakangnya. Nah, akhirnya Pak Harto mulai ditinggalkan circle-nya kan. Ya kan? Yang paling dekat siapa tuh? Waktu itu kalau yang setiap hari ngomong atas petunjuk Bapak Presiden, itu. Dia pertama kali yang minta beliau mundur. Padahal kan ini orang yang sangat luar biasa. Ininya ya, kalau titah perintah sabda, beliau pasti diturutin ya. Tapi orang pertama yang minta dia mundur. Betul. Nah, pada saat itu Soeharto tidak memperhitungkan efek dari reaksi circle-nya mengenai mau mencalonkan Mbak Tutut sebagai pengganti beliau. Makanya langsung jadi menteri sosial loh. Ya kan? Nah itu kan mulai heboh tuh. Padahal Indonesia pada waktu itu belum demokratis banget loh ya. Tapi udah bikin heboh. Tapi pintarnya Gus Dur pada waktu itu. Kelompok Cipayung dan sebagainya. Itu deketin Tutut. Apa? Ya ke pesantren-pesantren. Islam, Habib Inchmi. Gitu. Betul. Dan Pak Harto merasa nyaman kan. Nah, tapi gelombang reformasi itu, wah terus ya. Di belakangnya kan juga ada pemodalnya sih gitu kan. Pak Harto itu, Soekarno kan ada isu dijatuhkan ya karena dia nggak mau buka Indonesia sebagai modal asing ya masuk di situ. Tapi ketika Pak Harto masuk, dibukalah modal asing, undang-undang modal asing pertama kali tahun 67 ya. 67. Nah ini konon Soeharto jatuh, katanya ya, saya pernah baca itu ada Menteri Menlu Amerika datang, Condoleezza Rice apa siapa dulu ya. Dia nawarin Pak Harto, kamu mau selamat nggak? Asal Amerika diizinkan buka pangkalan di Indonesia. Nah di situ Pak Harto nolak. Nah akhirnya dilepas lah ya. Ya akhirnya gua mau reformasi begitu deras ya. Jadilah dudukin gedung kura-kura. Nanti ikut nggak? Saya ikut tuh. Tapi masih SMA nggak sampai gedung DPR. Cuman di luar aja. Masih kecil nanti berarti. Saya 9 saya masih kelas 1 SMA atau 2 SMA gitu. Itu kan teman-teman kita pada naik di atas, ya kan? Ada bagi-bagi nasi, ya nggak? Luar biasa ya. Itu semuanya di sekolah di SD Impres padahal. Iya ya, jadi pada waktu itu gelombang eskalasinya muncul karena selain faktor ekonomi juga dipicu sama di elitnya juga terjadi gejolak juga. Jadi gejolak juga. Ketemu tuh akhirnya. Nah, itu dia, dan memang Soros yang mainin kan. Dolar jadi membabi buta begitu kan. Ya. Dan jatuhlah Soeharto ya. Dan jatuhnya juga oleh cendekiawan. Tahu gak sebenarnya Soeharto jatuh loh cendekiawan. Siapa dia? Nurcholish Madjid, Cak Nun. Cak Nur. Kenapa? Jadi waktu diundang itu kan lagi genting kan diundang tokoh bangsa. Dia tuh Nurcholish Madjid bentak Pak Harto. Udah bapak berhenti aja gitu. Dan nggak ada yang berani. Dan namanya presiden atau raja dibentak gimana coba? Turunlah pulungnya, ya kan, copotlah pulungnya gitu. Aku juga patean gitu kan. Nah, disitulah akhirnya Soeharto mau minta mundur, mau ngasih ke Wiranto. Tapi Wiranto kenapa nggak ambil? Saya juga dengar takut juga. Katanya sih terakhir ada yang di mana saya baca dibohongin SBY katanya. Nah akhirnya ke konstitusional yaitu Habibie. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa Presiden Soeharto dan Presiden Habibie renggang? Hubungannya renggang bahwa waktu di Pertamina, rumah Pertamina kan Pak Habibie ditolak ya. Tahu kenapa ya? Karena ada baca bukunya Pak Habibie, kalau nggak salah ada yang soal Pak Habibie itu nggak suka sama Prabowo yang datengin ke inilah. Bukan. Emang ya? Itu karena Pak Habibie
Pak Habibie tidak mendalami adat Jawa. Oh. Jadi Pak Harto ini denger ya namanya gosip, kita kan tukang baca. Iya. Pak Harto nawarin, ya Habibie kamu jadi presidennya. Oh siap Pak, siap gitu. Oh, langsung pede. Iya, nggak ada basa-basi iya. dong, Kalau orang Jawa kan, aduh Pak saya gini-gini, harus diputer-puter dulu orang Jawa kan. Iya, Ada unggah-ungguhnya. Iya, Habibie udah siap aja gitu. Itulah yang bikin Pak Harto. Jadi ceritanya Pak Harto ngetes nih, orang beneran ambisi apa enggak gitu. Ambisi juga gitu. Nah itulah makanya Habibie naik ya, Soeharto lengser ya secara konstitusional ya. Iya. Berhenti sebagai presiden. Oh, rame itu kan, pada mandi di kolam. Wah, semuanya euforia terjadi. Kolam Kayak DPR tuh. ya udah merdeka banget lah. Merdeka banget nih. Selama 30 tahun terbelenggu oleh orde gitu-gitu ya, orde baru ya. Iya. Lah terjadi orde apa lagi nih? Habis Setelah itu kan disebut orde reformasi. Zamannya Habibie kan. Karena pada waktu itu yang saya ingat ada seruan untuk mereformasi birokrasi yang nggak lagi KKN ya kan. Betul. Kemudian mereformasi soal hukum. Karena ketidakadilan pada masa itu. Betul. Ada satu tinta emas yang ditorehkan oleh gerakan 98, aktivis 98 mahasiswa. Yaitu apa? Boleh jadi presiden paling banyak cuman 2 periode, 2 kali. Itu di amandemen UUD 45 ya, sampai 4 kali kalau nggak salah. Itu amandemen apa namanya? Amanah MPR. Iya. Jadi pada saat itu karena nggak ada pembatasan kan, nah, akhirnya di amandemen itu, dan itulah sejarah demokratis ya, Indonesia pertama. Jadi seorang presiden nggak boleh menjabat berulang-ulang. Tapi gitu. dengan dibatasi kayak gitu, apakah itu sebuah demokrasi juga, Om? Nah, ini kan kemauan rakyat, publik pada waktu itu kan. Supaya ya kan? tidak terjadi pengulangan masa-masa reformasi. Karena memang kan tadi, kalau orang sudah menjabat kelamaan, apalagi seumur hidup, ya kan, Pak Karno juga kan menisbahkan pada seumur hidup. Pak Harto juga kan mau lengser tapi ngasih ke anaknya. Betul. Itu namanya dinasti kan. Benar. Nah itulah kalau republik rasa dinasti atau republik di negeri para priai. Oh, ini yang akan di launching di buku Om ya, Republik Negeri Para Priai. Ini mah belum. Walaupun sebenarnya republik, tapi bukan republik asli republik. Republik Bungkusnya doang republik, dalamnya masih dinasti. Republik cita rasa kerajaan lebih bahaya daripada kesultanan rasa kerajaan. Itu bahaya. Kenapa? Gue bilang begini, gue kan diangkat sama 150 juta orang. Ya. Itu kan legitimasinya luar biasa. Ya, sebelumnya kan sekarang kan kita memilih langsung presiden. Bayangin aja 150 juta orang milih 2 orang, milih berapa paslon gitu. Apa nggak legitimate? Itu lebih berbahaya, ya kan? Daripada jumawanya luar biasa dibanding dipilih oleh anggota DPR. Cuma berapa? 500. Ya kan begitu ya. Jadi tadi apakah itu demokratis membatasi masa presiden? Nah, itu kan mauan masyarakat waktu itu, rakyat ya kan, aksi massa kalau dalam teorinya siapa? Tan Malaka. Itu aksi massa, itu yang diinginkan sebenarnya. Seperti itu. Jadi massa yang mau gitu, bukan demokrasi prosedural ya. Itulah akhirnya amandemen kita, konstitusi kita membatasi masa jabatan presiden. Oke, jadi setelah Pak Harto lengser, Habibie naik. Nah, sebenarnya sih saya tuh serak loh sama Habibie sebenarnya. Serak saya bro. Kenapa? Dolar langsung 4.000. Dari 20.000 jadi 4.000 kan? Benar. Semua tahanan politik dilepasin. Ya apalagi kan? Waktu itu orang bebas pers. Semuanya nggak perlu ada izin kan di bredel, luar biasa ya. Tapi ya Timur lepas ya. Tapi memang Habibie cuman setahun doang, kalau nggak setahun lebih. 2 tahun ya, saya lupa. Setahun dan bulan kalau nggak salah. LPJ-nya ditolak karena dia diisukan orang Pak Harto juga. Padahal bagus. Saya pikir waktu itu kelompok-kelompok Islamis yang sangat dukung Habibie, tapi ternyata kepentingan-kepentingan di luar itu juga menginginkan ada sosok yang baru yang dianggapnya lebih bisa diterima oleh semua kalangan. Betul. Karena ya pada waktu itu terus terang ya Om ya, kalau saya juga belajar sejarah itu kan Pak Harto mulai diterima dengan kelompok Islam ketika udah mulai mendekati kejatuhan. Bikin Itsmi, datang pesantren, bahkan naik haji ya kan. Ada istilah ABRI Ijo Royo Royo. Karena waktu itu kan nggak mungkin panglima dari kalangan Islamis semuanya dari sebelah sana ya. Memang kelompok Islam tuh memang jadi serap. Maaf ya. Tapi di masa reformasi itu dikasih kesempatan. Partai-partai Islam muncul. Kemudian Masyumi lahir kembali. Kemudian Partai Bulan Bintang. Kemudian banyak sekali gerakan-gerakan Islam itu tampil. Tapi memang pada waktu itu
mungkin apa ya? Setelah itu kan kurang solid. Nah, jadi Ada presiden baru Abdurrahman Wahid kan karena muncul karena ketidaksinkronan. Jadi kenapa Presiden Abdurrahman Wahid itu kan pada waktu itu kan ada poros tengahnya Pak Amin Rais ya, betul. asal jangan megaan gitu, asal jangan mega ya, pertimbangannya ABG memang, asal bukan mega. asal bukan mega. Jadi satu yang menjadi landasan filosof, Indonesia terancam disintegrasi, ya kan? Pak almarhum Gus Dur kan adalah orang yang tokoh bangsa, di mana-mana diterima, Bos. Betul. Itulah memang dipilih diangkatlah Pak Gus Dur ya. Dan itu kan sebenarnya udah diramalkan juga sama beliau. Beliau tuh jauh, tapi kan jadi presiden, bener kan? Padahal wali. Dan dia memang diperintahkan oleh langitan 5 orang ya. Kiai langitan. Nah, kembali ke Habibie, Pak Gus Dur, Abdurrahman Wahid, dan Megawati. Ini orde apa nih? Masih reformasi dong? Masih reformasi jilid berapa gitu pokoknya. Gitu. Ini reformasi banget kalau menurut saya. Kenapa? Megawati legasinya adalah MK dan KPK. Itu legasinya Pak Ibu Megawati. Gus Dur adalah tadi Polri lepas dari militer. Maksudnya jangan militeristik Polri. Itu juga sebuah legasi. Ya mengenai Gus Dur dilengsarkan itu ada juga gosip-gosipnya. Iya. Gus Dur juga terlalu Imlek boleh. Imlek boleh. Orang keturunan Tionghoa lagi merasa keturunan tapi pribumi semuanya. Jadi itu sebuah legasi Gus Dur. Dan kenapa dia dibundurin? Ada isu ya, mohon maaf nih, katanya si selek sama salah satu mantan wapres ya. dia tahu deh, dia orang yang egaliter banget gitu. Egaliter banget, jadi nggak ada birokrasinya banget gitu kan. Pergi ke luar negeri mulu kan gitu, ya kan. Kayak gitu doang sih kayaknya. Sampai ada skandal apa tuh? Brunei Gate gitu ya. Padahal belum tahu itu apa ada apa enggak kan gitu. Itu juga konspirasi di lingkaran sekitar Gus Dur yang mungkin merasa Gus Dur udah mulai agak feodal jadi ditinggalin juga. Jangan seperti itu kan. Iya. Dan kalau memang dia kan lingkungan kiai kan. Dan ya sampai kejamnya ada wanita di pangku Gus Dur gitu ya. Nah, akhirnya Gus Dur mau dekret presiden tuh tadinya kan, mau dekret bubarin MPR kan. Bubarin DPR itu taman anak-anak. Gitu kan. Tapi dia punya perhitungan nih nanti berdarah-darah. Akhirnya dimundur. Iya. Padahal memang Gus Dur itu punya gaya presiden gaya pemimpin yang ya pada saat itu memang berseberangan ya dengan mainstream pemimpin ya, apalagi Golkar pada waktu itu kan. Iya. Ini kok gini presiden gitu kan. Malah belum ada kan seorang pemimpin bangsa kita, seorang kiai ulama gitu. Nah, itu kan sebuah test case ya. Dia adalah ketua PBNU pada itu. Nah, kemudian diganti Pak Ibu Megawati. Dan Ibu Megawati juga mendirikan mengusulkan MK adanya Mahkamah Konstitusi dan KPK. Ya, itu kan bagian daripada legasi dan trias politika ya, dibutuhkan di sebuah negara demokrasi. Ya, tapi di situ Megawati kan harus kontestasi, dia harus akhirnya pemilu mesti langsung ya, selain dibatasin. Amandemen berikutnya adalah tidak lagi dipilih oleh DPR tapi dipilih langsung. Tahun berapa tuh ingat ya? Setelah itu tahun 2004 SBY kan? SBY pemenangnya. Jadi apa? 2004 adalah pemilu presiden pertama sepanjang sejarah di Nusantara. Nah, dan waktu itu negara-negara demokrasi kayak Amerika sangat takjub ternyata Indonesia bisa bikin pemilu langsung dan aman, terkendali dan kualitasnya bagus. Kenapa? Pesertanya ada 6 paslon, ingat nggak? Paslon kan dari putaran kedua kan? Iya. Ada Pak Amin Rais sama Suswono, ada Hamzah sama Agung Gumelar, ada SBY JK, Mega Hasim. Mega Hasim dulu pertama. Iya, Mega Hasim dulu ya. Hasim Muzadi kan. Lagi ada 6 lah ya, ingat kan deh? Ya, jadi pemenang berikutnya putaran kedua adalah Mega Hasim lawan SBY JK. Ya, pemenangnya ada SBY JK. Nah, di situ mulai main gimmick-gimmick tuh. Kan SBY kan
diusir lah Megawati. Oh, ya kan? Ada drama-drama lah. Drama ya, SBY jadi yang terzolimi. SBY, Itu disenangin sama rakyat. Menteri yang terzolimi, dibilang jenderal kecil. Gitu-gitu kan. Akhirnya masyarakat Padahal belum ada zaman TikTok tuh. Zaman TikTok. Artinya orang viral pasti memainkan sedih. Mainkan sentimen kan, mengkapitalisasi sentimen atau disebut post truth ya. Post truth. Iya artinya pada saat itu efektif banget gitu ya. Jadi hanya gara-gara Megawati ngusir, dicuekin, jadi presiden. Wah, asik juga itu kalau simpati massa. Iya, tapi lagi aksi massa lagi. Iya, yang jangan lupa, kan? Jangan lupa ya. Dimanapun negara di dunia ini, ya itu nggak bisa lepas dari cengkraman Amerika. Ya, betul. Ini mau dibantah, ayo silakan kita diskusi karena Amerika itu paling anti sama negara sosialis. Jangan sampai ada negara yang alam kekayaannya besar, kekayaan alamnya besar itu jadi negara sosialis, itu pasti akan diserbu Amerika. Benar. Ya? Ini juga teman-teman dari sobat Faisal ini dari tadi nyimak luar biasa ya. Artinya sangat berisi sekali obrolan kita pada hari ini. Berisi. Yang berisi obrolannya, bukan perutnya. Iya. Perutnya kosong dari tadi, kita belum kasih makan ini. Dan tenang aja. Iya. Depan ketoprak. Betul. Jadi setelah masa-masa itu SBY kalau kata Om kan dukung Amerika. Saya setuju karena waktu itu kan dia bikin partai yang Demokrat. Demokrat. Di Amerika kan ada partai Demokrat, partai Republik. Dia kan memang lulusan Amerika kan, Fort Benning apa itu yang sekolah militer di Amerika kan. Tapi isu itu betul nggak kalau dia di sekolah Amerika pada waktu itu? Amerika itu sangat senang sekali kalau dia jadi presiden ya. Tapi kan namanya makanya pada tahun 2004 itu kan sampai pengamat bahkan Presiden Jimmy Carter ya datang ya. Betul. Ini Indonesia presiden SBY yang sebagai pemenang dan suara Demokrat kan pada itu 7% ya. Betul. 7% ya. Periode keduanya jadi berapa? 21%. Luar biasa ya. Inflasinya ya. Apa namanya? Dari 6% jadi 20% karena berkuasa. Karena figurnya SBY tadi. Betul. Tidak lepas dari figur ya kalau tokoh itu pemimpin. Awalnya Amerika fine-fine aja sama SBY kan. Nah, terjadi gejolak internal di partainya. Mungkin SBY nggak feodal di negara, tapi di partainya dia feodal juga. Dia ingin mempertahankan Ya partainya kan partai dia yang Tapi bentukan. bukankah semua partai begitu, Om? Bukan cuma SBY aja, tapi waktu zamannya partainya Megawati, kalau bukan terahnya Megawati kan nggak mungkin punya peluang jadi ketua umum sampai sekarang misalnya. Jadi feodalisme itu turun skalanya jadi partai. Ke partai. Tadinya negara diadopsi ke partai-partai. Feodal. Jadi ingat nggak pada itu ada Anas Urbaningrum, ya kan? Beliau sempat dipanggil loh sama kedutaan besar Amerika gitulah untuk diinterview ini calon presiden. Kedutaan Amerika. Tapi orang SBY itu kan begitu kan. Iya. Wah, ya makanya SBY itu ini jadi sama Anas kurang harmonis kan. Sampai akhirnya terjadilah Nasaruddin Gate. Itu tuh kita prihatin lah ya. Di situ masalahnya kan kita HM ini. Iya, kanda-kandanya kena kan di atasnya. Karena emang beliau kan ibaratnya bukan dari terahnya SBY ya, sehingga pada waktu itu mungkin calonnya kan kalau nggak salah tuh biasanya Adi Purnomo apa sih nih? Bukan, dia yang ini Andi Malarangeng sebenarnya yang dinaikin. Tapi memang Amerika udah mulai ngeliat SBY kan jadi feodal juga sampai pakai istana lah buat nikahin anaknya kan gitu-gitu ya. Nah SBY ini pinter. Wah dulu kan presiden threshold kan nggak ada, jadi kan berapa 0 apa begitu ya. Sehingga ada 6 paslon. Wah ini kalau nggak diakalin nih, repot juga nih saya nih kan gitu. Akhirnya dia bikin aturan 20% presiden threshold. Siapa yang kuat gitu kan. Orang untuk mencalonkan harus gabung, harus punya tiket dan harus gabung partainya, gitu kan. Nah pada waktu itu Megawati pinter, dia nggak mau masuk ke dalam pemerintahan. Dia tahu nih pasti saya akan ini nih rebound nih, gitu kan. Nah terjadilah tokoh ya SMK. Ingat loh. Iya. Jadi 20% itu malah berbalik. Ya, mestinya kan itu menguntungkan incumbent ya. Jadi nanti orang harus minta restu incumbent dong. Lu awas ya, jangan ngantin gua kan gitu. Kalau 20% kan siapa yang kuat? Akhirnya dibikin cari tokoh-tokoh yang di luar gelanggang, siapa yang kenal gitu kan.
Ini mahasiswa bukan dulu di mana ya kan? Kita mah kan ikut demo, demonya di mana nih kan? Betul. Beliau nih kan. Akhirnya jadi tuh nama wali kota, kemudian gubernur, Iya. ini kan hat-trick tuh. Oh, bukan hat-trick lagi ya, malah Kayak udah disiapin ya padahal ya. Nah, itu salah satu jenius ya orang-orang melihat perpolitikan. Kalau kita bilang mak, kalau dalam politik nggak ada yang bilang itu, oh lu Betulan. nggak punya etika lu, nggak bukan begitu. Politik itu jenius. Jadi diciptakanlah tokoh yang bisa diterima masyarakat yang tadi pakai teorinya antitesis dari figurnya Pak SBY pada waktu itu. Iya, karena Pak SBY kan udah mulai feodal tuh, ya kan, intelek orang-orang pinter, minterian gitu, benar. korupsi kan gitu, Gagah lagi kan, Iya. militer. Sementara ini lawannya adalah sosok yang deso, yang jujur, yang mau nggak belusukan. tahu kok tanya saya, gitu ya. Gitu. Nah, ya akhirnya disiapkanlah itu kan. Yang paling hebat, ya terus terang aja waktu itu kan saya masih 2000, saya masih nggak ngerti ya politik ya. Tapi Bapak dukung beliau ini. Ntar gue jadi ini nih. Loh nggak apa-apa kan itu jadi kita bisa ketahuan Bapak. Iya. Pokoknya Karena baru itu kita belum tahu siapa dia. Pokoknya canggih lah ini. Canggih lah pokoknya orang ini. Nah,